Suami saya mematahkan lengan kanan saya hingga tulangnya remuk. Lalu pria itu pergi berlibur ke Jepang bersama perempuan simpanannya dan seluruh keluarganya. Mereka tertawa di atas penderitaan saya selama 2 minggu penuh. Saat pulang, mereka datang ke rumah ini dengan niat menghina saya, menertawakan saya, menginjak harga diri saya untuk terakhir kalinya. Tapi begitu pintu terbuka, suami saya menjerit histeris. Wajahnya pucat pasi karena di dalam sudah menunggu sebuah kejutan yang tidak pernah ada di kepala mereka. Sebuah kejutan yang akan menghancurkan hidup mereka sampai ke akar. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar kalian menyimak kisah ini dari kota mana. Tekan tombol suka dan berlangganan, supaya kanal ini terus bisa menghadirkan kisah yang lebih menyentuh hati lagi. Nama saya Maya Anggraini, 33 tahun. Dulu saya bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan ekspor di kawasan Sudirman. Angka, laporan, aliran dana. Semua itu adalah bahasa yang saya pahami sejak muda. 5 tahun terakhir, saya berhenti bekerja demi menjadi istri yang katanya baik. Saya pikir jika saya mengalah, rumah tangga ini akan tenang. Ternyata saya salah besar. Sore itu, langit di kawasan Kebayoran Baru mendung. Gerimis tipis turun saat saya membuka pintu utama rumah. Saya pulang lebih awal dari biasanya. Kepala saya berdenyut hebat sejak siang, dan tubuh saya menuntut istirahat. Rumah itu sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada langkah kaki yang menyambut. Saya melepas sepatu, lalu berjalan pelan menuju kamar utama. Saya hanya ingin merebahkan tubuh di kasur. Namun saat saya mendekati pintu kamar yang sedikit terbuka, telinga saya menangkap suara tawa kecil. Bisikan manja, jantung saya berdegup keras. Tangan saya yang gemetar mendorong daun pintu itu hingga terbuka lebar, dan dunia saya runtuh dalam 1 detik. Di atas ranjang saya sendiri, suami saya, Rendra, sedang bermesraan dengan seorang perempuan. Wajah perempuan itu saya kenal, namanya Vina. Saya berdiri mematung di ambang pintu. Mata saya menatap 2 manusia yang sedang mengkhianati saya. Pikiran saya menolak mencerna apa yang baru saja saya lihat. Rendra menyadari kehadiran saya. Ia terkejut. Tapi bukan rasa bersalah yang muncul di wajahnya. Yang muncul justru kemarahan. Vina di sebelahnya hanya merapikan pakaian dengan santai. Ia tersenyum sinis, seolah dialah pemenang di rumah saya sendiri. Saya mencoba membuka mulut, tapi suara saya tercekat. Hati saya hancur berkeping-keping. Melihat pria yang selama ini saya hormati sebagai kepala keluarga, membawa perempuan lain ke ranjang kami. Sedang, apa kamu pulang jam segini? Maya, bentak Rendra. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Tidak ada satu kata maaf pun. Ia justru melangkah maju. Wajahnya memerah karena marah. Saya menelan ludah. Saya kumpulkan sisa keberanian saya. Saya tatap mata suami saya dengan kekecewaan yang sangat dalam. Seharusnya saya yang bertanya, "Apa yang kamu lakukan dengan perempuan ini di tempat tidur kita?" Balas saya dengan suara bergetar. Rendra mendengus. Ia sama sekali tidak terlihat menyesal. Jangan banyak tanya. Kamu itu cuma istri yang tidak berguna. Sibuk sendiri, tidak pernah bisa membahagiakan saya. Wajar kalau saya mencari kebahagiaan di luar, ucapnya tanpa rasa malu. Vina yang duduk di tepi ranjang ikut menimpali. Sudah, jadilah perempuan yang bisa melayani suami. Jangan cuma bisa pakai baju rapi dan bersikap sok suci di rumah, katanya sambil menyilangkan kaki. Amarah saya memuncak. Tangan kanan saya terayun, ingin menampar wajah suami saya. Sebuah refleks dari sakit hati yang tak tertahankan. Namun, Rendra jauh lebih cepat. Ia menangkis tangan saya. Tidak puas dengan itu, ia mencengkeram pergelangan tangan kanan saya dengan tenaga penuh. Lepaskan, Rendra. Sakit, jerit saya sambil meronta. Mata Rendra justru membelalak liar, penuh kebencian. Dengan satu gerakan brutal, ia memutar lengan kanan saya ke belakang, lalu mendorong tubuh saya keras hingga saya kehilangan keseimbangan. Tubuh saya terpelanting ke lantai. Tepat saat itu, terdengar bunyi patahan yang nyaring dari lengan kanan saya. Suara tulang yang patah itu menggema, disusul jeritan saya sendiri yang tak mampu saya tahan. Saya terkapar.
Tubuh saya meringkuk menahan sakit yang menjalar dari lengan hingga seluruh badan. Lengan kanan saya menekuk pada posisi yang tidak wajar. Jari-jari saya tidak bisa digerakkan sama sekali. Di tengah rintihan saya, pintu kamar mandi di seberang terbuka. Ibu mertua saya, Bu Sutina, keluar sambil mengeringkan tangan. Ia melihat saya tergeletak. Ia menatap Rendra dan Vina bergantian. Saya menatap wajah ibu mertua saya, berharap ada secuil belas kasihan. Tapi harapan saya sia-sia. Bu Sutina melangkahi tubuh saya begitu saja. Ia berdiri di samping anaknya, menatap saya dengan mata dingin. Ada apa ini? Kamu cuma bikin ribut saja, Maya, ucapnya tanpa setitik iba. Bu, tolong saya. Tangan saya patah. Rendra mematahkannya. Rintih saya. Bu Sutina hanya berdecak. Itu salahmu sendiri. Berani melawan suami. Kamu memang istri yang tidak tahu diri. Sudah untung Rendra mau menikahimu. Biarkan saja dia di lantai. Rendra, ayo beres-beres. Besok pagi kita harus ke bandara. Jangan sampai perempuan ini merusak suasana hati kita. Katanya tenang. Seolah tak terjadi apa-apa. Rendra mengangguk. Ia mengabaikan istrinya yang sekarat di lantai. Mereka bertiga mulai mengemas pakaian ke dalam koper besar. Mereka bercanda, membicarakan rencana liburan, makanan yang akan mereka cicipi, tempat-tempat indah yang akan mereka kunjungi. Bu Sutina ikut melipat baju Rendra sambil tersenyum lebar. Saya hanya bisa diam menatap pemandangan kejam itu. Telinga saya menangkap setiap kata, dan di dada saya, sesuatu yang tadi hancur, kini membeku menjadi bongkahan dingin. Tidak ada lagi cinta yang tersisa untuk pria bernama Rendra. Setelah koper tertutup, Rendra mendekati saya. Ia berdiri menjulang di atas tubuh saya yang tak berdaya. Saya pergi 2 minggu. Saat saya pulang, pastikan rumah ini bersih dan makanan sudah tersaji di meja. Dan ingat, tutup mulutmu. Jangan pernah ceritakan kejadian ini ke siapapun. Atau saya buat kamu lebih menderita dari ini. Ancamnya dengan suara rendah. Lalu ia melangkahi tubuh saya. Diikuti Vina yang tersenyum mengejek. Dan Bu Sutina yang bahkan tak menoleh. Pintu kamar tertutup. Pintu rumah tertutup. Dan saya tertinggal sendirian di lantai yang dingin. Sakit di tangan saya tak tertahankan. Tapi mata saya tetap tajam menatap pintu yang tertutup. Tidak ada air mata yang jatuh. Saya bersumpah dalam hati. Ini kali terakhir mereka bisa menginjak saya. Di kepala saya, sebuah pembalasan mulai tersusun rapi. Setelah suara kendaraan Rendra menjauh dari halaman, rumah kembali senyap. Saya mengumpulkan seluruh tenaga yang tersisa. Saya gigit bibir kuat-kuat menahan nyeri yang menusuk tulang. Dengan tangan kiri, saya menopang tubuh agar bisa duduk. Keringat dingin mengucur di kening saya. Saya tahu, saya harus segera ke rumah sakit. Saya berjalan tertatih ke meja rias, mengambil dompet dan telepon dengan tangan kiri, tanpa mengganti pakaian. Saya memesan kendaraan sewaan lewat aplikasi. Perjalanan ke rumah sakit terasa sangat panjang. Saya duduk diam di kursi belakang, memegangi lengan kanan saya. Sopir beberapa kali menatap saya lewat kaca spion dengan cemas. Saya hanya mengangguk pelan, menandakan saya masih bisa bertahan. Sesampainya di rumah sakit, perawat segera membaringkan saya di brankar dan membawa saya ke ruang pemeriksaan. Seorang dokter memeriksa lengan saya dengan hati-hati. Ia menjelaskan, tulang lengan kanan saya patah secara tidak wajar. Saya dibawa ke ruang pemindaian. Setelah hasilnya keluar, dokter memastikan lengan saya harus dibalut gips agar tulang tersambung kembali. Saya menahan sakit saat perawat mulai membalut. Sambil berbaring, saya memanggil dokter itu. Dokter, saya mohon, pastikan semua bukti luka kekerasan ini didokumentasikan secara rinci. Saya butuh laporan medis resmi. Saya akan memakainya untuk proses hukum di pengadilan, ucap saya. Suara saya bergetar, tapi ada ketegasan di dalamnya. Dokter itu menatap saya penuh empati. Ia mengangguk, berjanji membuat laporan medis yang lengkap sesuai prosedur hukum. Sambil menunggu administrasi selesai, saya duduk di ruang tunggu dengan gips tebal melingkari lengan. Saya buka telepon dengan tangan kiri. Di halaman utama media sosial, saya melihat unggahan terbaru Vina, foto dirinya, Rendra, dan Bu Sutina. Tersenyum lebar
di ruang tunggu keberangkatan bandara. Mereka memamerkan tiket pesawat dan paspor. Di bawah foto itu, tertulis kalimat tentang liburan keluarga yang katanya sangat dinanti. Saya menatap foto itu lama. Wajah suami saya yang begitu lepas tanpa rasa bersalah. Wajah ibu mertua saya yang penuh kebanggaan. Wajah Vina yang penuh kemenangan. Semua itu membakar saya hingga ke ubun-ubun. Anehnya, saya tidak ingin menangis. Air mata saya benar-benar mengering. Kesedihan saya sudah berubah sepenuhnya menjadi bahan bakar. Setelah urusan rumah sakit selesai dan salinan laporan medis ada di tangan saya pulang. Rumah yang dulu saya anggap istana, kini terasa seperti penjara penuh kebohongan. Saya berjalan menuju ruang kerja Rendra di lantai atas. Saya tahu suami saya ceroboh. Ia sering meninggalkan barang saat tergesa-gesa. Benar saja. Di atas meja, laptopnya tergeletak begitu saja. Saya duduk, menyalakan laptop itu. Layar meminta kata sandi. Saya mencoba beberapa kombinasi tanggal lahir Rendra dan ibunya. Gagal. Lalu saya teringat satu tanggal yang sering Vina pamerkan di media sosial. Hari jadi pertemuan mereka. Saya masukkan angka itu, dan layar langsung terbuka. Saya tersenyum sinis. Betapa mudahnya suami saya dibaca. Saya mulai memeriksa setiap dokumen. Saya buka surat elektronik dan aplikasi pesan yang terhubung. Saya baca percakapan Rendra dengan Vina. Penuh kata-kata mesra dan rencana masa depan. Tapi tujuan saya bukan sekedar bukti perselingkuhan. Saya mencari sesuatu yang jauh lebih besar. Jari saya terus menggeser layar, membuka berbagai map digital. Hingga saya menemukan satu map dengan nama berkode. Saya buka. Di dalamnya, puluhan dokumen laporan keuangan. Mata saya menyipit membaca deretan angka itu. Ini adalah laporan aliran dana dari perusahaan tempat Rendra bekerja. Saya bandingkan dengan mutasi rekening pribadinya yang juga tersimpan di sana. Dan sebuah fakta mengerikan mulai terkuak. Uang liburan mewah mereka ke luar negeri. Semua barang bermerek yang Rendra belikan untuk Vina dan ibunya. Ternyata bukan berasal dari gaji. Suami saya menggelapkan dana perusahaan dalam jumlah yang sangat besar. Lebih dari 4 miliar rupiah dialirkan diam-diam ke rekening yang ia sembunyikan. Saya segera mengambil alat penyimpan data dari laci. Saya salin seluruh dokumen. Bukti ini sudah cukup menjebloskan Rendra ke penjara untuk waktu yang sangat lama. Tapi saya tidak berhenti. Saya terus menggali tentang Vina. Saya periksa pesan-pesan lama di laptop itu. Dan saya menemukan satu percakapan antara Vina dengan seseorang yang ia panggil suami. Napas saya tertahan sejenak. Saya baru saja menemukan fakta yang jauh lebih besar. Perempuan bernama Vina itu ternyata bukan lajang. Vina adalah istri siri dari seorang pria bernama Pak Surya. Saya sangat mengenal nama itu. Pak Surya adalah pemilik besar sekaligus investor utama di perusahaan tempat Rendra bekerja selama ini. Suami saya bermain api dengan istri siri dari bosnya sendiri, sekaligus mencuri uang dari perusahaan pria itu. Saya bersandar di kursi sambil tersenyum tipis. Kepala saya kini penuh dengan rencana. Bidak-bidak catur untuk menghancurkan hidup Rendra. Vina dan Bu Sutinah sudah berkumpul lengkap di tangan saya. Saya hanya perlu mengatur langkah yang tepat untuk serangan mematikan yang tak akan pernah mereka duga seumur hidup. Malam itu, saya tidak tidur. Saya menyusun strategi yang sempurna demi sebuah pembalasan yang manis. Pagi menyapa dengan sinar matahari menembus celah jendela kamar tamu. Saya bangun dari tidur singkat di sofa. Lengan kanan saya yang terbalut gips terasa berat dan berdenyut setiap kali saya bergerak. Tapi sakit fisik itu tak sebanding dengan api yang membara di dada saya. Saya tidak akan membiarkan air mata menetes lagi untuk pria pengkhianat seperti Rendra. Saya raih telepon dengan tangan kiri. Saya cari satu nama. Pak Bayu. Ia seorang pengacara handal yang sangat saya percaya. Kami sudah saling kenal sejak lama. Pak Bayu terkenal tegas, tajam dalam menganalisis, dan tidak kenal ampun saat menghancurkan lawan di ruang sidang. Saya tekan tombol panggil. Halo, Maya. Tumben menghubungi saya pagi-pagi. Ada apa? Suara berat Pak Bayu terdengar, sedikit terkejut. Saya menarik napas panjang. Pak Bayu, saya butuh bantuan Bapak sekarang juga. Ini sangat penting. Suami saya mengkhianati saya. Dia mematahkan lengan kanan saya. Dan saya baru menemukan bukti
bahwa dia mencuri uang perusahaannya dalam jumlah sangat besar. Ucap saya dengan suara datar tanpa emosi. Hening sejenak di ujung sana. Lalu Pak Bayu kembali bersuara dengan nada jauh lebih serius. Saya ke rumahmu sekarang. Jangan sentuh atau ubah apapun di sana. Tunggu saya. Setelah memutus panggilan, saya mencari nama lain. Kali ini, saya menghubungi Tommy. Ia seorang penyelidik swasta yang bekerja di balik bayang. Ia punya kemampuan luar biasa mencari informasi rahasia dan melacak pergerakan seseorang tanpa pernah ketahuan. Tommy, saya punya pekerjaan besar untukmu. Datanglah ke rumah saya bersama Pak Bayu pagi ini. Atnya saya kirim, kata saya. Tommy menyetujui tanpa banyak bertanya. Saya letakkan telepon, lalu beranjak ke dapur, membuat segelas air. Saya duduk di meja makan, menatap rumah besar yang selama ini saya rawat sepenuh hati. Rumah ini sebentar lagi akan menjadi saksi bisu dari sebuah pembalasan yang paling menghancurkan. Pagi berikutnya, sebelum Pak Bayu dan Tommy datang, saya mengurus satu hal yang sudah lama saya pendam. Saya membuka aplikasi perbankan di telepon dengan tangan kiri. Selama ini ada satu rekening bersama yang saya buka atas nama saya dan Rendra untuk kebutuhan rumah tangga. Setiap bulan, gaji saya dulu dan sebagian besar warisan saya mengalir ke sana. Rendra menariknya seenaknya, seolah uang itu turun dari langit. Saya menatap saldo rekening itu. Lalu, satu persatu, saya pindahkan seluruh dana ke rekening pribadi yang hanya saya yang tahu. Saya cabut akses kartu tambahan yang dipegang Rendra. Saya batalkan semua kartu kredit suplemen atas nama Vina dan Bu Sutina yang selama ini Rendra ajukan tanpa sepengetahuan saya. Dalam hitungan menit, sumber air yang selama ini mereka minum dengan rakus. Saya tutup rapat. Saya membayangkan wajah mereka saat kartu ditolak di kasir toko mewah di Tokyo. Untuk pertama kalinya sejak lengan saya patah, saya tertawa pelan. Benar saja, siang harinya. Telepon saya berdering. Nama Bu Sutinah muncul di layar. Saya angkat. Lalu saya diamkan. Maya, kartu kami semua ditolak di sini. Apa yang kamu lakukan? Cepat aktifkan lagi. Kami masih di Jepang. Dan kamu mempermalukan keluarga ini. Suara Bu Sutinah meninggi. Marah, bercampur panik. Saya menjawab dengan tenang. Maaf, Bu. Uang itu uang saya. Saya hanya berhenti membiayai liburan orang-orang yang menertawakan saya di lantai. Selamat menikmati sisa perjalanan. Lalu saya tutup teleponnya. Bu Sutinah masih meneriaki nama saya saat sambungan terputus. Beberapa menit kemudian, pesan dari Vina masuk, penuh ancaman. Ia menulis bahwa saya akan menyesal, bahwa Rendra akan menceraikan saya tanpa memberi apapun, bahwa saya akan berakhir di jalanan tanpa rumah. Ia bahkan mengirim foto dirinya merangkul Rendra di depan menara terkenal, dengan keterangan yang merendahkan saya. Saya tidak membalas, saya hanya menyimpan tangkapan layar pesan ancaman itu, satu persatu, ke dalam map bukti saya. Setiap kata sombong yang mereka ketik, kelak akan menjadi paku di peti mereka sendiri. Sore itu, bel pintu berbunyi. Bukan Pak Bayu. Yang datang adalah Mbak Asih, pembantu rumah tangga yang sudah bekerja di rumah ini sejak 5 tahun lalu. Ia libur sejak Rendra menyuruhnya pulang kampung 2 hari sebelum kejadian. Wajahnya pucat saat melihat lengan saya yang digips. Astagfirullah. Bu Maya, tangan ibu kenapa? Tanyanya. Suaranya bergetar. Saya mengajaknya duduk. Saya ceritakan apa yang terjadi. Air mata Mbak Asih jatuh mendengarnya. Lalu, ia menggenggam tangan kiri saya erat-erat. Bu, sebenarnya saya sudah lama tahu Bapak sering membawa perempuan itu ke sini saat Ibu pergi belanja. Saya takut bilang, takut dipecat. Tapi saya simpan semuanya. Setiap tanggal, setiap jam, mereka datang. Saya catat di buku kecil saya. Saya juga pernah melihat ibu pulang dengan memar di lengan beberapa bulan lalu. Dan Bapak menyuruh saya diam. Kalau itu bisa membantu ibu, saya bersedia menjadi saksi. Demi Allah, saya tidak takut lagi, ucapnya. Hati saya hangat untuk pertama kalinya dalam 2 hari. Ternyata di rumah yang penuh pengkhianatan ini masih ada satu orang yang jujur. Saya teringat sesuatu, memar lama di lengan saya beberapa bulan lalu. Saat itu,
Rendra mendorong saya ke tepi meja saat bertengkar, dan saya hanya diam, menelan sakit. Saya tidak pernah ke dokter waktu itu, tapi saya simpan fotonya di sebuah folder tersembunyi di telepon, hanya untuk diri saya sendiri. Malam itu, saya buka kembali folder lama itu. Foto-foto memar di lengan, di punggung. Beberapa bulan ke belakang, lengkap dengan tanggal yang tercatat otomatis oleh kamera. Bukti bahwa kekerasan ini bukan yang pertama. Bahwa lengan patah ini hanyalah puncak dari rangkaian luka yang selama ini saya tutupi demi nama baik sebuah pernikahan. Saya kumpulkan semuanya. Catatan kecil Mbak Asih, foto memar lama, tangkapan layar ancaman Vina, laporan medis, dan data penggelapan di laptop. Satu persatu saya susun, seperti seorang akuntan menyusun neraca yang harus seimbang. Hanya saja, kali ini yang saya hitung bukan angka. Yang saya hitung adalah setiap luka yang harus mereka bayar lunas. Saya tidak akan membiarkan satu pun bukti tercecer. Pria itu pikir, dengan menyuruh saya menutup mulut, ia bisa mengubur semua ini. Ia lupa, saya bukan perempuan yang mudah dibungkam. Saya hanya perempuan yang memilih diam. Sampai tiba waktu yang tepat untuk bicara. 1 jam kemudian, bel pintu berbunyi. Saya membuka pintu dan mempersilahkan Pak Bayu dan Tommy masuk. Keduanya langsung terkejut melihat lengan kanan saya yang digips dan wajah saya yang pucat menahan sakit. Pak Bayu mengepalkan tangan. Rahannya mengeras. Brengsek. Apa yang sebenarnya terjadi? Maya, ceritakan semuanya dari awal, ucapnya saat kami duduk di ruang tamu. Saya menceritakan kejadian kemarin sore dengan rinci. Bagaimana saya memergoki Rendra bersama Vina di kamar utama. Bagaimana Bu Sutina hanya menonton tanpa menolong. Dan bagaimana Rendra memelintir tangan saya hingga tulangnya patah. Saya serahkan salinan laporan medis sebagai bukti kuat adanya kekerasan dalam rumah tangga. Lalu, saya menyodorkan alat penyimpan data kepada Tommy. Di dalam ini ada semua bukti yang saya temukan di laptop Rendra semalam. Riwayat percakapan mereka, foto-foto mereka, dan dokumen aliran dana yang membuktikan Rendra menggelapkan uang perusahaan untuk membiayai gaya hidup Vina dan ibunya. Tidak hanya itu, saya menemukan fakta bahwa Vina adalah istri siri dari bos besar di perusahaan Rendra, Pak Surya. Tommy menyambungkan alat itu ke laptopnya, lalu memeriksa isinya. Matanya membelalak takjub melihat kelengkapan bukti yang saya kumpulkan. Luar biasa. Maya, semua dokumen ini sangat kuat. Saya juga sudah memeriksa latar belakang Vina sebentar tadi dalam perjalanan kemari. Vina memang istri siri Pak Surya. Ia disembunyikan di sebuah apartemen mewah. Tapi rupanya, ia sering membawa Rendra ke sana saat Pak Surya pergi bertugas. Bidak catur, kita sudah sangat lengkap, lapor Tommy dengan senyum mematikan. Pak Bayu mengangguk setelah melihat semua bukti. Dengan dokumen ini, kita bisa menjerat Rendra dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan luka berat, ditambah pasal penggelapan dana perusahaan. Masa hukumannya akan jauh lebih panjang. Saya akan menyiapkan berkas gugatan cerai sekaligus laporan pidana ke kepolisian. Kita hancurkan karir dan hidupnya sekaligus, ucapnya penuh kepastian. Saya tersenyum tipis. Belum semuanya. Saya meminta Pak Bayu dan Tommy mengikuti saya. Saya berjongkok di sudut ruang kerja, menggeser sebuah rak buku kayu yang berat dengan tangan kiri. Di baliknya, ada sebuah panel rahasia di dinding. Saya buka panel itu. Di dalamnya, sebuah brankas besi tertanam. Saya tekan kombinasi angka hingga pintunya terbuka dari dalam. Saya keluarkan sebuah map kulit tebal berisi tumpukan dokumen resmi. Saya serahkan map itu kepada Pak Bayu. Pelajari semua surat kepemilikan ini. Selama ini Rendra dan ibunya berpikir rumah mewah ini, semua perabotan di dalamnya, dan kendaraan yang mereka pakai adalah hasil keringat Rendra. Padahal semua ini saya beli lunas menggunakan uang warisan dari mendiang orang tua saya. Sebelum kami menikah, sertifikat tanah, surat rumah,
hingga bukti kepemilikan kendaraan. Semuanya terdaftar murni atas nama saya. Tidak ada Rp1 pun uang Rendra yang mengalir untuk membeli semua ini. Pak Bayu memeriksa setiap lembar dokumen itu, lalu tertawa pelan. Suamimu benar-benar pria bodoh. Ia hidup menumpang pada kekayaan istrinya, tapi bersikap seolah dia raja penguasa. Ini akan menjadi senjata pamungkas. Maya, kita ambil kembali semua hakmu, dan kita lempar mereka ke jalanan. Saya mengangguk. Rencana telah tersusun sempurna. Kini saatnya kami bergerak di bawah radar, tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Hari-hari berlalu cepat, lewat pantauan media sosial. Keluarga Rendra terlihat sedang sangat menikmati liburan mewah mereka. Foto pemandangan salju, makanan mahal, barang-barang bermerek terus bermunculan di akun Vina dan Bu Sutina. Rendra berpose bangga di depan tempat-tempat wisata terkenal. Sama sekali tidak memikirkan nasib istrinya yang ia tinggalkan dengan lengan patah. Saya hanya menatap layar telepon dengan senyum dingin. Biarkan mereka tertawa puas hari ini, karena sebentar lagi tawa itu akan berubah menjadi jeritan. Saya mulai melaksanakan tahap berikutnya. Saya menghubungi sebuah jasa pemindah barang profesional. Saya minta mereka mengirim beberapa truk besar dan puluhan pekerja ke rumah saya pagi itu juga. Truk-truk pengangkut tiba di depan pagar. Saya berdiri di ruang tamu, memberi instruksi kepada para pekerja dengan suara lantang dan tegas. Tolong kosongkan seluruh rumah ini. Angkat semua perabotan, mulai dari televisi, meja makan, tempat tidur, lemari, hingga hiasan dinding. Jangan tinggalkan satu barang pun, kecuali pakaian kotor milik suami saya di kamar mandi. Perintah saya kepada kepala pekerja. Mereka segera bergerak. Mereka mengemasi semua barang dengan hati-hati. Saya mengawasi setiap proses itu dengan tenang. Melihat sofa tempat Rendra dan Vina biasa duduk diangkat keluar. Melihat ranjang tempat mereka berkhianat dipanggul menjauh dari rumah. Ada kepuasan tersendiri di dada saya. Saya merasa sedang membersihkan istana saya dari kotoran yang menjijikan. Seluruh perabotan dipindahkan ke fasilitas penyimpanan yang sudah saya sewa. Sementara rumah saya dibersihkan. Telepon saya berdering. Tommy menelepon. Maya, saya sedang di dekat kantor perusahaan tempat Rendra bekerja. Saya sudah mencetak seluruh bukti perselingkuhan. Foto-foto kemesraan Rendra dan Vina, serta bukti penggelapan secara lengkap. Saya kemas dalam sebuah kotak khusus dan akan saya kirim langsung ke ruangan Pak Surya sekarang juga. Saya menyamar sebagai kurir dokumen penting agar bisa masuk tanpa dicurigai. Lapor Tommy. Saya tersenyum. Bagus. Tommy, pastikan kotak itu benar-benar jatuh ke tangan Pak Surya langsung. Pria itu harus melihat sendiri bagaimana istri sirinya dan bawahannya mengkhianatinya dari belakang. Setengah jam kemudian, Tommy mengirim pesan singkat. Pak Surya telah menerima kotak itu dan langsung mengamuk di ruangannya. Suara pecahan kaca dan teriakan kemarahannya terdengar hingga ke lorong kantor. Ledakan pertama sudah berhasil saya picu. Di sisi lain, Pak Bayu juga tidak tinggal diam. Ia pergi ke kantor kepolisian pusat, membawa semua berkas. Ia mendaftarkan laporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dengan menyertakan foto luka dan laporan medis resmi. Ia juga melaporkan dugaan penggelapan uang perusahaan berdasarkan data yang saya serahkan. Pihak kepolisian menanggapi laporan itu dengan sangat serius. Jumlah kerugiannya masif dan bukti fisiknya sangat kuat. Surat perintah penahanan diterbitkan hari itu juga. Pak Bayu memastikan kepolisian akan bersiaga melakukan penjemputan begitu target kembali menginjakan kaki di tanah air. Semua jaring laba-laba telah dirajut dengan rapi. Tinggal menunggu mangsa pulang dan terperangkap di dalamnya. 3 hari setelah Tommy mengirim kotak bukti ke kantor, telepon saya berdering dari nomor yang tidak saya kenal. Saya angkat. Suara seorang pria berat dan tenang terdengar di seberang. Selamat siang. Apakah ini Ibu Maya, istri dari saudara Rendra? Tanyanya. Benar. Dengan siapa saya bicara? Jawab saya. Saya, Surya. Saya rasa kita perlu bertemu. Hari ini juga, kalau Ibu berkenan, jantung saya berdetak. Tapi saya menjaga suara tetap datar. Saya setuju. Sore itu, Pak Surya datang ke rumah saya, ditemani Pak Bayu, yang sengaja saya minta hadir. Pak Surya
seorang pria parubaya berwibawa, dengan mata yang menyiratkan luka yang sama dengan saya. Luka seorang pasangan yang dikhianati. Ia meletakkan kotak bukti yang Tommy kirim di atas meja. Saya sudah melihat semuanya. Bu Maya, foto-foto itu dan dokumen penggelapan ini. Rendra mencuri dari perusahaan saya bertahun-tahun untuk membiayai perempuan yang ternyata istri siri saya sendiri. Saya datang bukan untuk marah kepada ibu. Saya datang untuk berterima kasih. Ibu membuka mata saya. Saya menatapnya. Lalu apa yang akan Bapak lakukan? Pak Surya tersenyum dingin. Perusahaan saya akan mengajukan laporan pidana resmi atas penggelapan itu. Dengan laporan dari perusahaan sebagai pihak yang dirugikan. Kasus Rendra akan jauh lebih kuat dan tidak bisa diselesaikan secara damai. Ia akan menghadapi pengadilan penuh. Dan soal Vina, saya sudah mempersiapkan surat cerai. Ia tidak akan mendapatkan apapun dari saya. Pak Bayu mengangguk puas. Dengan begitu, kita punya dua pelapor sekaligus. Ibu Maya untuk kekerasan dalam rumah tangga dan perusahaan Pak Surya untuk penggelapan. Pintu untuk Rendra lolos sudah tertutup rapat. Saya merasakan satu beban terangkat dari dada saya. Selama ini saya berpikir saya berjuang sendirian. Ternyata, keadilan punya cara mempertemukan orang-orang yang terluka oleh tangan yang sama. Sebelum pulang, Pak Surya berhenti di ambang pintu. Ia menatap lengan saya yang digips. Bu Maya, apa yang Ibu lakukan ini bukan balas dendam. Ini menegakkan kebenaran. Saya harap setelah semua ini selesai, Ibu menemukan kembali ketenangan yang dulu mereka rampas, ucapnya. Lalu pergi. Malam itu saya merenung lama. Saya membuka kembali seluruh berkas yang sudah kami susun. Saya periksa ulang setiap tanggal, setiap nominal, setiap nama, memastikan tidak ada satupun celah yang bisa mereka gunakan untuk lolos. Sebagai mantan manajer keuangan, saya tahu satu angka yang salah letak bisa meruntuhkan seluruh laporan. Maka, saya tidak memberi ruang untuk kesalahan. Saya menyusun garis waktu. Kapan Rendra mulai menggelapkan dana? Kapan ia pertama membawa Vina ke rumah? Kapan luka pertama saya terjadi? Semua tersusun rapi, didukung bukti yang tidak terbantahkan. Pak Bayu menyebutnya berkas paling lengkap yang pernah ia tangani. Esok paginya, Pak Bayu menelpon. Surat perintah penahanan sudah resmi terbit. Menunggu kepulangan Rendra. Gugatan cerai sudah didaftarkan. Laporan dari perusahaan Pak Surya sudah masuk ke kepolisian. Semua bidak telah berada di posisinya. Tinggal menunggu satu hal. Pulangnya 3 orang yang masih merasa menjadi pemenang. Saya menutup telepon dan menatap kalender di dinding. 2 hari lagi, pesawat mereka mendarat. 2 hari lagi, hari penghakiman itu tiba. Dan untuk pertama kalinya, saya menanti kepulangan suami saya bukan dengan rasa takut, melainkan dengan ketenangan seorang yang tahu bahwa keadilan sudah berdiri di pihaknya. Sehari sebelum mereka pulang, saya melakukan satu persiapan terakhir. Saya tidak ingin momen ini berlalu begitu saja. Saya ingin setiap detik wajah mereka terekam. Sebagai bukti tambahan, sekaligus sebagai pengingat bahwa keadilan benar-benar pernah terjadi di rumah ini. Saya meminta Tommy memasang 2 kamera kecil tersembunyi di ruang tamu. Satu di sudut langit-langit, satu lagi di balik kusen jendela. Keduanya terhubung langsung ke telepon saya. Tommy memastikan kamera itu merekam dengan jernih, lengkap dengan suara. Ini bukan sekedar untuk kepuasan, Bu Maya, ujar Tommy sambil merapikan kabel. Rekaman reaksi mereka saat tahu rumah ini kosong dan saat penangkapan terjadi. Bisa memperkuat bahwa ibu tidak melakukan tindakan ilegal. Semua diambil sah dari rumah milik ibu sendiri. Saya mengangguk. Setelah Tommy pergi, rumah kembali sunyi. Saya berkeliling sekali lagi, menyusuri setiap ruangan yang kini kosong. Di kamar utama, saya berdiri lama di tempat ranjang itu dulu berada. Tempat saya pertama kali melihat pengkhianatan dengan mata kepala sendiri. Kini di sana hanya ada lantai kosong dan bayangan masa lalu. Saya tidak merasa sedih. Saya merasa lega. Seperti seseorang yang akhirnya membongkar rumah tua yang lapuk untuk membangun sesuatu yang baru di atasnya. Malam terakhir itu, saya nyaris tidak tidur. Bukan karena takut, melainkan karena perasaan yang sulit dijelaskan. Campuran antara tenang
dan menanti. Saya duduk di kursi lipat plastik di tengah ruang tamu yang kosong, ditemani secangkir teh hangat. Di luar, langit cerah bertabur bintang. Saya membuka telepon dan membaca ulang pesan terakhir Rendra. Ancaman tentang lengan kiri saya. Saya membacanya tanpa rasa takut sedikit pun. Pria yang dulu bisa membuat saya gemetar dengan satu bentakan, kini hanya sederet kata kosong di layar. Karena saya tahu besok semua kekuasaan semu itu akan runtuh dalam hitungan menit. Saya teringat kata-kata mendiang ibu saya dulu. Beliau pernah berkata bahwa perempuan yang paling kuat bukanlah yang tidak pernah jatuh, melainkan yang bangkit dengan kepala tegak setelah dijatuhkan. Saya menggenggam cangkir itu erat-erat dengan tangan kiri saya dan berjanji pada diri sendiri bahwa saya akan menjadi perempuan seperti itu. Saya juga sempat ragu. Sebentar. Sebuah pertanyaan kecil melintas di benak saya. Apakah ini berlebihan? Apakah saya terlalu jauh? Tapi lalu saya teringat lengan saya yang dipatahkan, ibu mertua yang melangkahi tubuh saya, dan tawa Vina di ranjang saya sendiri. Keraguan itu langsung lenyap. Saya tidak sedang menghancurkan orang yang tak bersalah. Saya sedang membiarkan orang yang bersalah menanggung perbuatannya. Itu dua hal yang sangat berbeda. Menjelang fajar, saya merapikan map kulit tebal berisi seluruh bukti. Saya letakkan di sebelah kursi saya. Saya kenakan pakaian yang rapi dan bersih. Saya ingin saat mereka melihat saya nanti, mereka tidak lagi melihat perempuan lemah yang mereka tinggalkan di lantai. Mereka akan melihat seorang perempuan yang berdiri tegak dengan keadilan di tangannya. Matahari mulai terbit. Hari penghakiman itu akhirnya tiba. Menjelang malam, rumah besar itu benar-benar kosong melompong. Tidak ada lagi karpet tebal, tidak ada lagi tirai, tidak ada lagi lampu hias gantung. Rumah itu terlihat seperti bangunan yang baru selesai dibangun dan belum pernah dihuni. Suara langkah kaki saya menggema di setiap sudut. Saya duduk sendirian di atas sebuah kursi lipat plastik yang sengaja saya minta ditinggalkan para pekerja. Saya pegang segelas air hangat sambil menatap dinding yang kosong. Tiba-tiba, layar telepon saya menyala. Ada pesan masuk dari Rendra. Saya buka dan membacanya. Besok siang, kami mendarat dan pulang ke rumah. Pastikan rumah dalam keadaan sangat bersih. Masak makanan yang enak. Ibuku pasti kelelahan setelah perjalanan panjang. Dan satu hal lagi, cepat kemasi semua barangmu dari kamar utama. Pindahkan ke kamar belakang. Vina akan ikut tinggal di rumah ini mulai besok. Dan dia akan menempati kamar utama bersama saya. Jangan bikin masalah. Atau saya buat lengan kirimu bernasib sama dengan lengan kananmu. Saya membaca pesan itu tanpa ekspresi. Pria itu benar-benar merasa dirinya penguasa mutlak yang bisa menindas siapa saja. Saya mengetik balasan dengan jari tangan kiri, dengan sangat tenang. Tentu, Rendra, semuanya sudah saya siapkan. Kejutannya sudah menunggu kalian di ruang tamu besok. Setelah menekan tombol kirim, saya matikan telepon. Saya tersenyum menatap ruangan kosong di hadapan saya. Besok akan menjadi hari penghakiman yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Siang itu udara terasa panas dan menyengat. Sebuah kendaraan berhenti di depan pagar rumah saya. Dari dalam turunlah Rendra, Vina, dan Bu Sutina dengan wajah cerah penuh tawa. Mereka terlihat sangat puas setelah 2 minggu bermewah-mewah di luar negeri. Rendra berjalan gagah dengan beberapa tas jinjing berisi barang bermerek di kedua tangan. Vina berjalan di sampingnya dengan gaya angkuh. Bu Sutina mengikuti dari belakang sambil terus bercerita betapa hebat perjalanan mereka kali ini. Mereka bertiga melangkah menuju pintu utama dengan langkah mantap, seolah pemilik tunggal dari dunia ini. Rendra mengeluarkan kunci dari saku dan membukanya dengan gerakan tak sabar. Maya, kami sudah pulang. Cepat bantu angkat barang-barang ini, teriak Rendra lantang begitu menginjak teras. Ia mengharapkan istrinya berlari menyambut dengan wajah ketakutan dan tangan yang masih digips. Namun tidak ada jawaban. Suasana di dalam sunyi. Rendra mengerutkan kening dan mendorong pintu utama. Begitu pintu terbuka, ia terdiam kaku di ambang pintu. Matanya membelalak. Vina dan Bu Sutina yang di belakangnya ikut terhenti, mencoba melihat apa yang terjadi. Mereka bertiga terpaku, tidak mampu mengeluarkan suara apapun. Rumah besar itu telah berubah menjadi bangunan kosong yang hampa.
Tidak ada lagi sofa mewah. Tidak ada lagi meja kayu jati. Tidak ada lampu kristal di langit-langit. Tidak ada karpet di lantai. Bahkan tirai jendela pun lenyap. Yang tersisa hanya dinding putih bersih dan lantai ubin yang dingin. Suara napas mereka sendiri bergema di ruangan yang luas dan sunyi. Apa yang terjadi? Mana semua barang-barang kita? Kenapa rumah ini kosong? Tanya Bu Sutina dengan suara gemetar penuh ketakutan. Ia berlari masuk, memeriksa dapur dan ruang makan. Tidak ada satu sendok pun yang tersisa. Semua lenyap. Vina berlari ke kamar utama di lantai atas, memeriksa barang-barang mewahnya. Beberapa saat kemudian, terdengar jeritan histeris dari arah tangga. Vina turun dengan wajah pucat pasi. Semua pakaianku, tasku, semuanya hilang. Kamar itu kosong. Rendra, apa yang dilakukan istrimu yang tidak berguna itu? Dia pasti merampok rumah ini. Jerit Vina sambil mencengkeram lengan Rendra. Rendra mengepalkan tangan hingga buku-buku jarinya memutih. Amarahnya memuncak. Ia merasa dipermalukan di depan selingkuhan dan ibunya sendiri. Saat itulah saya keluar dari sudut ruangan, tempat saya berdiri tenang sejak tadi. Saya hanya membawa segelas air dan map kulit tebal di tangan kiri saya. Lengan kanan saya masih digips. Selamat datang kembali, ucap saya pelan. Maya, kamu yang melakukan ini. Kamu sudah gila, bentak Rendra sambil melangkah maju. Hendak mencengkeram saya lagi, tapi langkahnya terhenti. Suara sirene meraung dari arah pagar. Beberapa kendaraan kepolisian berhenti tepat di depan rumah. Pintu-pintu terbuka. Sejumlah petugas berseragam masuk dengan langkah cepat. Diikuti Pak Bayu yang berjalan tenang di belakang mereka. Saudara Rendra, Anda ditahan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan luka berat dan dugaan penggelapan dana perusahaan, ucap seorang petugas sambil menunjukkan surat perintah penahanan. Wajah Rendra berubah pucat seketika. Apa? Penggelapan. Kalian salah orang. Maya, apa yang sudah kamu lakukan? Teriaknya panik. Saya melangkah maju. Yang saya lakukan, saya hanya menyerahkan apa yang sudah kamu kerjakan sendiri. Rendra, laporan medis tentang lengan yang kamu patahkan, dan map berkode di laptopmu, berisi 4 miliar rupiah yang kamu curi dari perusahaan Pak Surya. Mendengar nama Pak Surya, wajah Vina seketika hilang warna. Dan benar saja, di belakang para petugas, Pak Surya melangkah masuk. Matanya merah menahan murka, menatap Vina dan Rendra bergantian. Jadi ini istri Siri yang selama ini saya sembunyikan. Bermain di belakang saya, dengan bawahan saya sendiri, sambil menikmati uang yang dia curi dari perusahaan saya. Suara Pak Surya bergetar menahan amarah. Saya akan memastikan kalian berdua membayar semuanya. Sampai sen terakhir. Vina jatuh terduduk di lantai yang dingin. Air matanya mengalir. Memohon ampun. Tapi tidak ada yang menatapnya lagi. Bu Sutina berlari ke arah saya, mencengkeram lengan saya yang sehat. Maya, tolong. Ini anak saya satu-satunya. Cabut laporanmu. Saya mohon. Ratapnya. Wajah yang kemarin begitu dingin, kini basah oleh air mata ketakutan. Saya menatap wanita itu dengan tenang. Bu, kemarin saat saya tergeletak di lantai dengan tulang patah, memohon pertolongan. Ibu melangkahi tubuh saya begitu saja. Ibu bilang itu salah saya sendiri. Sekarang, saya hanya membiarkan hukum melangkahi anak ibu. Itu salahnya sendiri. Saya melepaskan tangan Bu Sutinah dengan lembut, lalu menyerahkan map kulit tebal kepada Pak Bayu. Dan satu hal terakhir yang harus kalian tahu, rumah ini tamahnya. Dan setiap kendaraan yang kalian banggakan selama ini, semuanya saya beli lunas dengan warisan orang tua saya, jauh sebelum pernikahan ini. Semuanya atas nama saya. Rendra, kamu tidak pernah memiliki apapun di sini. Kamu hanya menumpang. Mulai hari ini, kalian tidak punya tempat untuk pulang. Rendra membuka mulut, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Petugas memborgol tangannya dan menggiringnya keluar. Vina dipapah keluar dalam isak tangis. Bu Sutina berdiri sendirian di tengah ruangan kosong, menatap rumah yang tak pernah benar-benar menjadi miliknya. Pak Bayu mendekat. Berkas gugatan cerai sudah saya siapkan. Maya, dengan bukti perselingkuhan dan kekerasan. Prosesnya
tidak akan sulit. Hak asuh, harta, semuanya jatuh ke tanganmu. Kamu menang, Maya. Sepenuhnya, saya hanya mengangguk pelan. Di luar, sirene kembali meraung, membawa pergi 3 orang yang 2 minggu lalu menertawakan saya di lantai. Beberapa minggu kemudian, pengadilan menjatuhkan vonis. Rendra divonis bertahun-tahun penjara atas penggelapan dan kekerasan dalam rumah tangga. Vina turut diseret dalam kasus yang sama dan diceraikan oleh Pak Surya tanpa sepeser pun harta. Bu Sutinah kembali ke kampung halamannya, hidup sendirian, ditinggalkan oleh anak yang selalu ia bela. Perlahan, satu persatu perabotan kembali saya tata di rumah ini. Bukan untuk mereka, untuk diri saya sendiri. Pagi ini, gips di lengan kanan saya sudah dilepas. Tulang saya tersambung kembali. Sama seperti hidup saya yang perlahan utuh lagi. Setelah Pak Bayu dan Tommy berpamitan, usai berbincang ringan, saya berjalan menuju balkon yang menghadap timur. Saya seduh secangkir teh bunga yang harum. Saya berdiri di tepi balkon, membiarkan angin sejuk menerpa wajah saya. Di ufuk timur, matahari perlahan terbit membelah awan putih, memancarkan cahaya keemasan. Saya mengangkat cangkir teh ke udara, tersenyum lepas, penuh rasa syukur menyambut hari yang baru. Saya meresapi setiap detik kebebasan saya. Saya menyadari saya telah memenangkan pertarungan terberat dalam hidup saya. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Kesabaran seorang perempuan bukanlah kelemahan. Jangan pernah mengira ketenangan adalah tanda menyerah, dan jangan pernah merasa aman saat menindas orang yang diam. Karena diamnya bisa jadi sedang menyusun keadilan. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, mengalah demi rumah tangga, sampai lupa pada harga dirinya sendiri. Kepada kalian, saya ingin berkata, mengalah bukan berarti kalah, tapi ada batas di mana mengalah harus berubah menjadi melawan. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Rendra, merasa berkuasa di atas pengorbanan istrinya. Lupa bahwa rumah yang ia injak bisa saja bukan miliknya. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutinah yang membela anaknya secara buta, hingga lupa bahwa membela kesalahan hanya akan menyeret keduanya ke jurang yang sama. Rendra kehilangan kebebasannya. Vina kehilangan segalanya. Bu Sutinah kehilangan anak yang ia bela mati-matian. Sementara saya, perempuan yang mereka tinggalkan dengan lengan patah di lantai, kini berdiri tegak menyambut matahari pagi. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk diam selamanya atau untuk bangkit dan menegakkan keadilan dengan cara yang anggun. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang saya lakukan sudah benar? Ceritakan kisah dan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Suara tamparan itu memecah keramaian aula. Semua kepala menoleh. Musik seolah berhenti. Wajah saya terlempar ke samping dan pipi kiri saya terbakar. Tahu diri sedikit, suara itu menusuk telinga saya. Siapa yang mengizinkanmu berdiri di panggung ini? Yang menampar saya adalah Bu Hartati, ibu mertua saya. Malam itu beliau mengenakan kebaya sutra dan kalung emas 3 susun. Berdiri sebagai tamu kehormatan di peresmian kantor cabang baru perusahaan keluarga. Beliau menatap saya dari atas ke bawah, seakan saya hanyalah debu di lantai marmer. Pergi ke belakang sana, urus piring kotor. Itu tempatmu. Saya tidak menjawab. Saya hanya berdiri, menahan perih di pipi. Suami saya, Bram, berdiri 3 langkah di belakang ibunya. Pria yang sudah 5 tahun tidur di sisi saya itu tidak bergerak. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya. Ia hanya menunduk menatap lantai, seolah pura-pura tidak melihat istrinya ditampar di depan ratusan tamu. Kakak iparnya, Mbak Sekar, malah tersenyum tipis. Ia mengangkat gelas anggurnya sedikit ke arah saya, seperti memberi selamat atas penghinaan yang baru saja saya terima. 5 tahun. Selama 5 tahun, saya menelan setiap hinaan dari keluarga ini. Saya kira kesabaran akan dibalas dengan penerimaan. Saya kira diam akan dianggap kebaikan. Saya kira jika saya cukup baik, cukup sabar, cukup berkorban, suatu hari mereka akan membuka hati
dan menerima saya sebagai keluarga. Ternyata yang saya terima hanyalah sebuah tamparan di depan umum. Malam itu saya sadar satu hal, orang-orang ini bukan keluarga saya. Mereka tidak pernah menganggap saya keluarga. Pipi saya bengkak, tetapi saya tidak menangis. Saya justru memasukkan tangan ke dalam saku. Jari saya menyentuh sebuah benda dingin di sana. Mata Bu Hartati mengikuti gerakan tangan saya. "Apa itu?" tanyanya. Alisnya berkerut. Saya tidak menjawab. Saya hanya tersenyum. "Akan saya tunjukkan kepada kalian siapa sebenarnya perempuan yang selama 5 tahun kalian perlakukan seperti sampah. Akan saya tunjukkan betapa berharganya hal yang malam ini kalian lemparkan begitu saja. Mari kita mulai dari awal." Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Sekarang, izinkan saya membawa kalian kembali ke pagi-pagi yang membentuk semua ini. Nama saya Larasati. Orang memanggil saya Laras. Usia saya 32 tahun. Saya menikah ke dalam keluarga Bramasta 5 tahun yang lalu. Di mata keluarga itu, saya hanyalah perempuan biasa yang bekerja entah di mana. Pulang malam dengan baju lusuh dan tidak pantas berdiri sejajar dengan mereka. Mereka tidak tahu apa pekerjaan saya yang sebenarnya dan saya membiarkan mereka tidak tahu. Pukul 5 pagi. Lampu dapur di apartemen kawasan Kemang sudah menyala. Dapur dengan meja granit dan lemari kayu jati ini terlihat seperti dapur di majalah. Tetapi saya tidak punya waktu menikmatinya. Dengan celemek terpasang, saya sudah berdiri di depan kompor selama 1 jam. Nasi uduk, ayam goreng lengkuas, tempe orek, telur balado, dan sambal terasi yang harus pedasnya pas. Meja makan ini hanya untuk 4 orang, tetapi lauk di atasnya harus 10 macam. Jika ada satu saja yang kurang, Bu Hartati akan menghela napas panjang. Seakan saya telah melakukan dosa besar. Saat air untuk teh mulai mendidih, terdengar suara sandal diseret dari ruang keluarga. Itu Bu Hartati, ibu mertua saya. Pagi-pagi sudah ribut saja di dapur, gerutunya. Tanpa salam. Beliau duduk di kursi kepala meja. Hidungnya mengendus ke arah masakan saya. Sambalnya keasinan. Dari baunya saja sudah ketahuan. Beliau bahkan belum mencicipinya. Kalimat pembelaan sudah sampai di ujung lidah saya. Tetapi saya telan kembali. "Maaf, Bu. Saya buatkan yang baru." "Sudahlah, repot." Tak lama, Pak Gunawan, ayah mertua saya, keluar dengan setelan jas lengkap. 2 tahun lalu. Beliau masih memakai kemeja biasa dan menyetir mobil tua. Sekarang setiap pagi beliau berdasi, dijemput supir, dan bicara seolah seluruh Jakarta berutang hormat kepadanya. Perusahaan membesar, dan gaya pun ikut membesar. Suami saya, Bram, duduk dengan wajah masih mengantuk. "Sayang, kaos kaki hitam saya di mana?" "Di laci kedua, sebelah kiri." Tanpa berterima kasih, ia kembali ke kamar dan keluar membawa kaos kakinya. Di rumah ini, saya hanyalah mesin penjawab lokasi kaos kaki. Bahkan sebelum saya sempat duduk, mereka bertiga sudah mulai makan. Bu Hartati menyendok sedikit sambal, lalu mengerutkan dahi. "Tetap saja asin. Sudah saya kurangi cabainya, Bu." "Ya sudah. Tidak sampai bikin sakit perut." Tidak sampai bikin sakit perut. Kalimat itulah pujian paling tinggi yang pernah singgah untuk saya di rumah ini. Saat itu, ponsel di meja bergetar. Panggilan video dari Mbak Sekar, kakak ipar saya. "Pagi, Bu," sapanya manis. Suara Bu Hartati seketika berubah lembut. Suara yang hanya keluar untuk anak kandungnya. Di layar, mata Mbak Sekar melirik ke arah saya. Ada Laras juga. Hari ini tidak kerja, ya. Santai sekali kelihatannya akhir-akhir ini. Saya juga sebentar lagi berangkat, Mbak." "Oh, rajin ya," ujarnya. Lalu tersenyum penuh arti. Saya tahu itu sindiran. Di benaknya, menantu dari keluarga yang sekarang punya aset puluhan miliar, masih repot-repot kerja kasar untuk uang receh. Setelah panggilan berakhir, Bu Hartati bergumam, seakan bicara pada diri sendiri. Sekar sibuk membesarkan nama keluarga. Tapi ada juga menantu yang setiap hari keluyuran entah kemana, cari uang recehan.
Saya tidak menjawab. Saya hanya terus menyuap nasi. Di rumah ini, saya bukan keluarga. Saya adalah asisten rumah tangga tanpa upah, sekaligus tempat sampah emosi mereka. Itulah peran saya. Tetapi ada sisi lain dari hidup saya, sisi yang tidak pernah mereka lihat. Setiap pagi, setelah menyelesaikan urusan dapur, saya berganti pakaian, menumpang kereta, lalu turun di kawasan Segitiga Emas. Di sana, di lantai paling atas, sebuah gedung perkantoran, saya berubah. Bukan lagi menantu yang ditampar dan dihina. Di sana, puluhan kepala departemen berdiri saat saya masuk ruangan. Di sana, satu tanda tangan, saya bisa menggerakkan dana ratusan miliar. Di ruang rapat, saya memimpin diskusi tentang akuisisi gedung baru, tentang proyek properti senilai triliunan. Para direktur memanggil saya dengan hormat. Tidak ada yang berani menyuruh saya mencuci piring di sana. Tidak ada yang berani menampara pipi saya. Lalu, setiap sore, saya melepas blazer itu, mengganti dengan pakaian sederhana, dan kembali menjadi menantu yang harus bangun jam 5 esok paginya untuk memasak 10 lauk. Dua dunia yang berbeda. Di satu dunia, saya seorang pemimpin. Di dunia lain, saya kurang dari seorang pembantu, dan saya menanggung keduanya setiap hari. Selama 5 tahun. Mengapa saya tahan? Karena saya masih percaya, jauh di dalam hati, bahwa suami saya akan berubah. Bahwa suatu hari, ia akan berdiri di antara saya dan ibunya dan berkata, "Cukup." Saya menunggu hari itu dengan kesabaran yang bahkan saya sendiri heran dari mana datangnya. Hari itu tidak pernah datang. Setelah mereka pergi, saya menumpuk piring-piring bekas, lalu berdiri menghadap bak cuci. Tangan saya membilas. Mata saya menatap Jakarta dari jendela lantai 12. Sinar pagi memantul di kaca gedung-gedung tinggi di kejauhan. Tetapi saya tahu, kemewahan apartemen ini bukan hal yang saya banggakan. Bagaimana saya bisa sampai di titik ini? Sambil membilas piring terakhir, saya mengenang 5 tahun ke belakang. Di awal pernikahan, keluarga Bramasta tidak seperti sekarang. Perusahaan mereka, PT Bramasta Karya, hanyalah kontraktor kelas menengah yang sering kesulitan membayar gaji tukang. Pak Gunawan masih turun langsung ke proyek, memakai helm, berkeringat di bawah matahari. Bu Hartati masih ibu rumah tangga biasa yang mengejar diskon di pasar dan mengumpulkan kupon dari brosur. Bahkan saat itu pun, mereka tidak pernah hangat kepada saya. Hubungan kami dingin sejak awal, tetapi setidaknya, dulu mereka tidak terang-terangan menginjak saya. Mereka hanya tidak peduli. Dan saya bisa menerima ketidakpedulian. Saya menghibur diri. Seiring waktu, pikir saya, kami akan menjadi lebih dekat. Suami saya pun dulu sedikit berbeda. Bram yang dulu masih sesekali membawakan saya martabak manis sepulang kerja. Masih sesekali bertanya apakah saya lelah. Lalu semuanya berubah. Berubah pada hari sebuah angka masuk ke dalam hidup keluarga ini. 2 tahun lalu, pada makan malam keluarga, Pak Gunawan mengumumkan sesuatu dengan dada membusung. Perusahaan kita dapat suntikan dana besar. Sebuah perusahaan investasi mau menanam modal di Bramasta. Nilainya 80 miliar. Seisi meja terdiam, lalu meledak dalam sukacita. Bu Hartati menangis haru. Mbak Sekar memekik girang. Bram menggenggam tangan ayahnya. Hanya saya yang diam, menatap nasi di piring. Karena saya tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui. Saya tahu dari mana angka itu datang. Tetapi malam itu, saya memilih bungkam. Mungkin kalian bertanya, mengapa saya menyembunyikan siapa saya? Mengapa pemilik 2 perusahaan besar mau membungkuk di dapur, mencuci piring orang yang menghinanya? Jawabannya sederhana. Saya ingin dicintai sebagai manusia, bukan sebagai dompet. Ayah saya membangun Larasati Properti dari nol sebelum beliau wafat. Beliau berpesan satu hal kepada saya. "Nak," kata beliau, "di dunia ini banyak orang yang mencintaimu karena hartamu, dan kamu tidak akan pernah tahu siapa yang tulus jika kamu tidak pernah menjadi orang biasa di mata mereka." Maka, saat bertemu Bram, saya tidak pernah menyebut siapa saya. Bram saat itu hanya karyawan biasa di sebuah kontraktor kecil milik ayahnya. Ia tampak sederhana, tampak jujur.
Saat ia melamar saya berpikir, inilah pria yang mencintai saya apa adanya. Bukan karena harta saya salah. Tetapi saya baru tahu betapa salahnya saya jauh kemudian. Setelah menikah, saya tetap merahasiakan semuanya. Saya katakan kepada keluarga Bramasta bahwa saya bekerja di sebuah perusahaan sebagai pegawai biasa. Mereka tidak pernah bertanya lebih jauh. Mereka tidak peduli. Bagi mereka, saya hanya menantu dari keluarga sederhana yang beruntung dinikahi anak mereka. Lalu perusahaan ayah mertua saya jatuh ke jurang. Utang menumpuk, proyek mangkrak. Bank menolak memberi pinjaman. Suatu malam, saya mendengar Pak Gunawan menangis di ruang kerjanya. Takut perusahaan yang ia bangun puluhan tahun akan tutup. Saat itu, sebagai menantu, hati saya luluh. Saya tidak ingin suami saya kehilangan ayahnya yang hancur. Maka diam-diam, melalui perusahaan investasi saya menyuntik 80 miliar ke Bramasta. Dan melalui perusahaan properti saya memberi mereka sewa gedung mewah dengan harga 1/4 pasar, agar mereka bisa tampil meyakinkan di depan klien. Saya melakukannya tanpa nama, tanpa pamrih. Saya hanya ingin keluarga suami saya selamat. Tetapi saya tidak pernah menyangka uang yang saya berikan dengan tulus justru menjadi racun yang mengubah mereka menjadi monster. Sejak hari itu, keluarga ini menjadi orang lain. Pak Gunawan berhenti turun ke proyek. Ia menyewa kantor megah di sebuah gedung perkantoran mewah di kawasan Segitiga Emas, Jakarta. Bu Hartati mulai mengoleksi tas bermerek dan kalung emas. Mbak Sekar berhenti dari pekerjaannya yang biasa dan kini menyebut dirinya direktur pemasaran, walau yang ia lakukan hanya memamerkan foto liburan. Dan saya tetap di dapur, tetap mencuci piring. Tetapi sekarang, kemiskinan saya yang dulu mereka abaikan berubah menjadi sesuatu yang mereka hina secara terbuka. Untung Bram menikah lebih dulu, kata Bu Hartati suatu kali sambil mengipasi diri. Coba kalau sekarang, dengan posisi keluarga kita seperti ini, mana mungkin Bram dapat menantu sekelas tukang cuci piring? Tukang cuci piring, itulah julukan baru saya di rumah ini. Mereka tidak pernah bertanya saya bekerja sebagai apa. Mereka hanya melihat saya pulang malam, kadang dengan blazer kusut, dan menyimpulkan sendiri. Mbak Sekar bahkan pernah berkata kepada tetangga dengan suara cukup keras agar saya dengar bahwa adik iparnya bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah gedung perkantoran. Saya mendengarnya. Saya tidak membantah, karena membantah pun tidak ada gunanya. Mereka sudah memutuskan siapa saya jauh sebelum mereka mengenal saya. Tetapi malam itu, saat saya mencuci piring sendirian, saya berbisik pada diri saya sendiri. Suatu hari nanti, kalian akan tahu. Dan saat kalian tahu, sudah terlambat untuk menyesal. Hinaan di rumah ini tidak datang sekaligus. Ia datang sedikit demi sedikit, seperti tetesan air yang lama-lama melubangi batu. Awalnya, hinaan itu masih berupa sindiran halus. Saat saya membeli baju baru yang sederhana, Bu Hartati akan berkata, selera kampung memang susah diubah. Saat saya berbicara dengan sopan kepada tamu, Mbak Sekar akan menimpali, tidak usah sok pintar. Orang tahu kamu dari mana asalnya. Saya menelan semuanya, berpikir mungkin itu hanya cara mereka bercanda. Tetapi seiring perusahaan membesar, sindiran itu berubah menjadi penghinaan terbuka. Dan penghinaan itu, satu persatu, saya catat dalam hati. Insiden pertama datang pada suatu minggu pagi. Saya baru pulang dari kantor setelah lembur semalaman. Badan terasa remuk. Begitu membuka pintu, Bu Hartati sudah menunggu dengan setumpuk pakaian kotor. Kamu pulang juga akhirnya, katanya. Tolong cuci semua ini. Baju Sekar dan keponakanmu. Tangan ibu lagi pegal. Saya menatap tumpukan itu. Di atasnya ada pakaian dalam Mbak Sekar. Bu, saya baru pulang kerja. Belum tidur sama sekali. Mungkin bisa pakai mesin cuci, plak. Tangan Bu Hartati mendarat di lengan saya. Mesin cuci merusak kain mahal. Kamu pikir baju anak saya semurah bajumu? Cuci pakai tangan. Itu pun belum seberapa dibanding yang keluarga ini berikan untukmu. Saya mencuci tumpukan itu sampai jari saya keriput. Mbak Sekar lewat, melirik. Lalu berkata santai, lumayan,
Ada pembantu gratis di rumah. Itu insiden pertama, saya catat dalam hati. Insiden kedua terjadi sebulan kemudian. Hari ulang tahun pernikahan saya dan Bram yang kelima. Saya berharap sekali ini saja ada yang ingat. Saya pulang lebih awal, memasak makan malam istimewa. Saya menunggu Bram sampai tengah malam. Ia pulang dalam keadaan mabuk, diantar teman-temannya. Saat saya menyebut hari jadi kami, ia tertawa. Hari jadi, astaga, Laras. Kamu masih memikirkan hal-hal kecil begitu. Aku sibuk membangun masa depan keluarga. Kamu malah sibuk dengan tanggal masa depan keluarga. Padahal yang ia bangun adalah perusahaan yang berdiri di atas uang yang bahkan tidak ia ketahui asalnya. Malam itu, makanan istimewa yang saya masak menjadi dingin di atas meja. Saya memakannya sendirian di dapur, sambil menatap kursi kosong di seberang. 5 tahun lalu, pria yang sama membawakan saya martabat dan bertanya, apakah saya lelah? Sekarang, pria yang sama menertawakan saya karena mengingat hari pernikahan kami. Saya bertanya pada diri sendiri, kapan cinta itu berubah menjadi penghinaan? Dan apakah cinta itu pernah benar-benar ada? Atau hanya saya yang membayangkannya? Insiden ketiga jauh lebih menyakitkan. Suatu sore, saya mendengar Bu Hartati berbicara di telepon dengan saudaranya di kampung. Iya, menantu saya itu, yang kerja bersih-bersih gedung. Kasihan sebenarnya. Tapi mau bagaimana? Sudah telanjur dinikahi Bram waktu kami masih susah. Sekarang, kami sudah jadi keluarga 80 miliar. Ya jadi tidak sepadan. Keluarga 80 miliar. Mereka mengulang angka itu seperti mantra. Seakan 80 miliar itu jatuh dari langit. Bukan masuk dari sebuah perusahaan investasi yang bahkan tidak pernah mereka selidiki pemiliknya. Insiden keempat, Mbak Sekar datang ke apartemen membawa anaknya dan menumpang selama 2 minggu. Selama 2 minggu itu, saya memasak untuk 6 orang, mencuci untuk 6 orang, dan tidur hanya 4 jam setiap malam karena tetap harus bekerja. Pada hari terakhir, Mbak Sekar menyelipkan selembar 50.000 ke tangan saya. Ini buat jajan. Anggap saja upah. Kamu kan memang biasa kerja kasar. Saya tidak mengambil uang itu. Saya letakkan kembali di meja. Mbak Sekar mendengus. Sombong sekali. Padahal cuma tukang bersih-bersih. Insiden kelima. Saya jatuh sakit, demam tinggi, tubuh menggigil. Saya meminta izin tidak memasak 1 pagi saja. Bu Hartati berdiri di depan kamar saya. Tidak masuk. Hanya bicara dari balik pintu. Sakit itu alasan orang malas. Dulu, waktu saya jadi menantu, demam pun saya tetap masak. Kamu ini manja sekali. Pantas saja tidak naik-naik derajatnya. Saya bangun dengan kepala berputar dan tetap memasak. Sambil mengaduk sup di atas kompor, air mata saya menetes ke dalam panci. Bukan karena sakit di tubuh, karena sakit di tempat lain yang tidak bisa disembuhkan obat. Hari itu, saya hampir mengatakan semuanya. Hampir saya lemparkan celemek itu. Hampir saya teriakkan, siapa saya sebenarnya? Tetapi saya menahan diri, karena saya tahu jika saya mengungkapnya saat itu, mereka akan langsung berubah manis. Dan saya tidak ingin penerimaan yang dibeli dengan harta. Saya ingin tahu, sampai sejauh mana mereka berani. Jika mereka pikir, saya tidak punya apa-apa. Hari itu, saya memilih terus diam dan terus mencatat. Insiden keenam adalah yang menyentuh batas saya. Suatu hari, surat tagihan kartu kredit Mbak Sekar tertinggal di meja makan. Angkanya membuat saya tertegun. Puluhan juta untuk tas, untuk liburan, untuk barang mewah. Dan di bawahnya tertulis bahwa pembayaran ditarik dari rekening perusahaan. Rekening perusahaan. Uang yang seharusnya untuk membayar tukang, untuk membeli material, untuk menjalankan proyek, dipakai untuk membeli tas Mbak Sekar. Saya menyimpan informasi itu. Saya menyimpan banyak hal di rumah ini. Mereka kira saya bodoh karena saya diam. Mereka tidak tahu. Diam adalah cara saya mengumpulkan bukti. Yang membuat saya sakit
bukan jumlah uangnya. Sebagai pemilik perusahaan, angka itu kecil bagi saya. Yang membuat saya sakit adalah bahwa uang itu secara tidak langsung berasal dari saya. Dari investasi yang saya tanam dengan tulus untuk menyelamatkan keluarga ini. Uang yang seharusnya membangun perusahaan dipakai keluarga ini untuk membeli kemewahan sambil menghina orang yang memberikannya. Mereka menari di atas uang saya sambil meludahi wajah saya. Insiden ketujuh menyentuh harga diri saya paling dalam. Suatu hari, kalung emas Bu Hartati hilang tanpa bertanya, tanpa mencari. Beliau langsung menunjuk saya. Pasti kamu yang ambil. Tuduhnya di depan seisi keluarga. Orang seperti kamu yang dulu miskin pasti tergiur barang mahal. Ngaku saja. Saya berdiri diam, menahan sesuatu yang naik ke dada. Saya yang memiliki gedung 28 lantai dituduh mencuri kalung. Bram tidak membela saya. Ia malah berkata, "Laras, kalau memang kamu ambil, kembalikan saja. Kita selesaikan baik-baik." Suami saya pun percaya saya pencuri. 2 hari kemudian, Bu Asih, asisten rumah tangga harian, menemukan kalung itu terselip di sofa. Tempat Bu Hartati sendiri menjatuhkannya. Tidak ada permintaan maaf. Bu Hartati hanya berkata, "Ya sudah, ketemu." Untung tidak jadi hilang. Seakan tuduhan keji itu tidak pernah terjadi. Bu Asih, satu-satunya orang di rumah itu yang pernah memandang saya dengan iba, berbisik kepada saya di dapur, "Bu Laras, sabar ya." Saya lihat semuanya. Bu Laras orang baik. Saya hampir menangis mendengar kalimat itu. Bukan karena tuduhan tadi, tetapi karena dalam 5 tahun, baru ada satu orang yang menyebut saya orang baik. Dan orang itu adalah pembantu, bukan keluarga. Insiden ke-8 terjadi saat keuangan Bramasta kembali goyah. Pak Gunawan yang boros sejak merasa kaya, kembali kekurangan dana untuk sebuah proyek. Bram mendatangi saya malam itu untuk pertama kalinya dengan nada lembut dalam berbulan-bulan. "Laras, kamu punya tabungan, kan? Berapapun. Pinjamkan dulu untuk ayah, nanti dikembalikan." Saya hampir tertawa getir. Mereka menghina saya sebagai tukang cuci piring. Tetapi saat butuh, mereka tahu menantu hina ini punya tabungan. Saya berkata bahwa saya tidak punya uang sebanyak itu. Bram langsung berubah dingin. "Dasar tidak berguna. Punya suami? Susah. Malah pelit. Memang, kamu cuma beban di keluarga ini." Beban. Padahal seluruh keluarga ini berdiri di atas uang saya, yang bahkan tidak mereka ketahui. Ada satu luka lagi yang jarang saya ceritakan, bahkan kepada diri saya sendiri. Soal anak. Selama 5 tahun, kami belum dikaruniai anak. Dan di rumah itu, kesalahan selalu ditimpakan kepada saya. Bu Hartati sering berkata di depan tamu, bahwa menantunya mandul, bahwa garis keturunan keluarga terancam karena saya. Perempuan tidak bisa punya anak, itu tidak ada gunanya, katanya suatu hari sambil menyeruput teh. Coba kalau Bram menikahi perempuan lain, mungkin sekarang ibu sudah punya cucu. Yang menyakitkan, Bram tidak pernah membantah ibunya, padahal ia tahu. Hasil pemeriksaan dokter mengatakan masalahnya bukan pada saya, tetapi ia memilih diam, membiarkan saya menanggung malu sendirian demi menjaga harga dirinya sebagai laki-laki. Suatu malam, saya mendengar Bu Hartati dan Mbak Sekar berbisik di ruang tengah. Mereka sedang merencanakan sesuatu, memperkenalkan Bram pada anak rekan bisnis Pak Gunawan, seorang perempuan muda dari keluarga kaya. Biar Bram punya pilihan lain, kata Mbak Sekar. Toh si Laras itu cuma tukang bersih-bersih yang mandul. Tidak ada ruginya kalau diceraikan. Saya berdiri di balik dinding, mendengar semuanya. Suami yang saya nikahi, keluarga yang saya selamatkan diam-diam, sedang merencanakan membuang saya seperti barang rusak. Malam itu, sesuatu di dalam diri saya mati dengan tenang. Dan sesuatu yang lain terbangun. Insiden ke-9 yang terakhir datang seminggu sebelum malam tamparan itu. Pak Gunawan mengumumkan dengan bangga bahwa perusahaan akan membuka kantor cabang baru
di sebuah gedung perkantoran bergengsi. Peresmiannya akan dihadiri rekan bisnis, pejabat, dan wartawan. Ini momen besar keluarga kita, kata Pak Gunawan. Semua harus tampil sempurna. Lalu, matanya berhenti pada saya. Laras, kamu tidak usah ikut. Cukup di rumah. Atau, kalau mau datang, datang saja sebagai yang membantu di belakang. Jangan sampai relasi bisnis kami melihat ada anggota keluarga yang penampilannya seperti pembantu. Bram mengangguk setuju di sebelahnya. Suami saya mengangguk saat ayahnya menyebut istrinya seperti pembantu. Malam itu, saya tidak tidur. Bukan karena marah, saya sudah melewati fase marah. Saya hanya membuka laci paling bawah di meja kerja pribadi saya, mengambil sebuah map tebal, dan membacanya pelan-pelan sampai pagi. Di dalam map itu ada sesuatu yang akan mengubah segalanya. Salinan kontrak investasi 80 miliar, lengkap dengan tanda tangan Pak Gunawan. Salinan kontrak sewa gedung, dengan klausul yang memberi saya hak mengakhiri sewa kapan saja. Catatan keuangan yang membuktikan kemana uang investasi itu mengalir. Berapa yang dipakai untuk kepentingan pribadi keluarga. Berapa untuk tas Mbak Sekar. Berapa untuk gaya hidup mewah yang tidak pernah mereka mampu sebelumnya. Semua sudah saya siapkan jauh-jauh hari. Bukan karena saya merencanakan balas dendam sejak awal, tetapi karena saya seorang pebisnis, dan seorang pebisnis selalu menyimpan dokumen, selalu mencatat, selalu siap untuk hari ketika kepercayaan dikhianati. Hari itu, akhirnya, tiba. Saya menutup map itu saat fajar menyingsing. Saya menatap bayangan saya di jendela. Selama 5 tahun, saya membiarkan mereka melihat versi diri saya yang mereka inginkan. Versi yang lemah, yang patuh, yang bisa diinjak. Sekarang, saatnya mereka melihat siapa saya sebenarnya. Dan saat yang tepat itu, akhirnya tiba. Malam peresmian tiba. Gedung perkantoran itu berdiri megah di kawasan segitiga emas. 28 lantai menjulang ke langit Jakarta. Lobinya dilapisi marmer hitam mengilap. Lampu kristal menggantung di langit-langit. Ratusan tamu berpakaian rapi memadati aula lantai dasar yang disewa khusus untuk acara ini. Saya datang. Tetapi bukan dengan gaun. Saya memakai blazer kerja biasa, sengaja. Karena saya ingin melihat sampai sejauh mana mereka berani. Begitu saya masuk, Bu Hartati langsung menghampiri. Wajahnya merah padam. Sudah saya bilang, jangan datang dengan penampilan seperti ini, desisnya. Kalau mau di sini, ke belakang. Bantu pelayan menata piring. Jangan berdiri di sini seperti kamu salah satu tamu. Saya tidak bergerak. Pak Gunawan naik ke panggung kecil di depan, memegang mikrofon, dan mulai berpidato dengan suara bergetar bangga. Hadirin yang terhormat, hari ini, keluarga Bramasta membuka lembaran baru dari sebuah perusahaan kecil. Kini kami berdiri di gedung megah ini, di jantung bisnis ibu kota. Ini bukti bahwa kerja keras keluarga kami membuahkan hasil. Tepuk tangan menggema. Bu Hartati tersenyum bangga di barisan depan. Mbak Sekar memegang ponsel, merekam, memamerkan ke media sosialnya. Lalu Bu Hartati melihat saya masih berdiri di tengah, di antara para tamu terhormat, dan kesabarannya habis. Beliau melangkah cepat, dan di hadapan ratusan mata, tangannya melayang. Suara tamparan itu, suara yang membuka kisah ini, menggema ke seluruh aula. Tahu diri sedikit, katanya keras. Siapa yang mengizinkanmu berdiri di panggung keluarga ini? Pergi ke belakang. Urus piring kotor, itu tempatmu. Mulai hari ini, kamu bukan menantu saya lagi. Aula senyap. Para tamu menahan napas. Bram menunduk. Mbak Sekar tersenyum. Saya berdiri tegak. Pipi saya panas, tetapi pandangan saya jernih. Saya memasukkan tangan ke dalam saku dan mengeluarkan benda dingin yang sejak tadi saya genggam. Sebuah kunci induk gedung ini. Bu, kata saya. Suara saya tenang, tetapi cukup jelas untuk didengar seluruh ruangan. Sebelum saya pergi, izinkan saya bertanya satu hal kepada Bapak. Saya berbalik menghadap Pak Gunawan di panggung. Pakistan, gedung megah ini yang Bapak banggakan
sebagai bukti kesuksesan keluarga. Bapak menyewanya atau membelinya. Pak Gunawan terdiam sejenak. Tentu saja menyewa. Tapi apa urusanmu? Itu bukan urusan tukang cuci piring. Berapa harga sewa lantai-lantai ini? Pakistan. Mengapa begitu murah? Padahal ini gedung paling bergengsi di kawasan ini. Wajah Pak Gunawan mulai berubah. Karena pemiliknya memberi kami harga khusus. Apa pedulimu? Saya melangkah ke depan, perlahan. Sampai berdiri di tengah aula, di bawah lampu kristal. Karena pemilik gedung ini, kata saya, memutuskan memberi Bapak harga murah. 2 tahun lalu, tepat saat perusahaan Bapak hampir bangkrut dan tidak ada satupun investor yang mau mendekat, saya mengangkat map tebal yang saya bawa dan membukanya. Mari saya bantu mengingatkan. 2 tahun lalu, PT Bramasta Karya nyaris ditutup, utang menumpuk. Lalu, tiba-tiba, datang sebuah perusahaan investasi yang menanam 80 miliar tanpa banyak syarat. Dan datang pula tawaran menyewa gedung mewah ini dengan harga 1/4 dari harga pasar. Bapak menyebutnya keberuntungan. Bapak menyebutnya buah kerja keras. Saya menatap satu persatu wajah mereka. Perusahaan investasi yang menyelamatkan Bapak itu. Namanya Larasati Investama. Dan gedung yang Bapak tempati ini dimiliki oleh sebuah perusahaan properti bernama sama. Aula mulai berbisik. Pak Gunawan menggenggam mikrofon erat-erat. Bapak tidak pernah bertanya siapa pemilik kedua perusahaan itu. Lanjut saya. Karena Bapak terlalu sibuk merayakan keberuntungan, maka izinkan saya memperkenalkan diri dengan benar. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya berdiri tegak di tengah cahaya. Nama saya Larasati, pemilik Larasati Investama dan Larasati Properti. Saya yang menanam 80 miliar di perusahaan Bapak. Saya pula pemilik gedung yang malam ini Bapak resmikan dengan begitu bangga. Mikrofon di tangan Pak Gunawan terjatuh, menghantam lantai dengan dentuman keras yang bergema ke seluruh aula. Bu Hartati berdiri terpaku. Tangannya yang baru saja menampar saya kini gemetar di udara. Mbak Sekar menjatuhkan ponselnya. Bram mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat pasi, menatap saya seolah baru pertama kali melihat istrinya sendiri. Tidak mungkin, bisik Bu Hartati. Kamu cuma tukang bersih-bersih. Itu yang kalian putuskan tentang saya, kata saya. Saya tidak pernah mengatakannya. Kalian melihat saya pulang malam dengan baju lelah. Dan kalian memutuskan saya hina. Padahal saya pulang malam karena mengurus aset ratusan miliar. Karena memimpin perusahaan yang menggaji ribuan orang. Termasuk secara tidak langsung menyelamatkan perusahaan keluarga ini. Seorang tamu di barisan depan. Seorang pengusaha tua yang saya kenal. Berdiri dan berseru. Bu Larasati, pemilik Larasati Properti. Astaga, benar. Saya pernah bertemu beliau di forum properti tahun lalu. Beliau memang pemilik gedung-gedung di kawasan ini. Bisik-bisik di aula berubah menjadi gemuruh. Para tamu yang tadi menyaksikan saya ditampar, kini menatap keluarga Bramasta dengan pandangan jijik. Wartawan mulai mengangkat kamera. Lampu blitz menyambar ke arah Bu Hartati yang masih membeku. Saya mengeluarkan selembar dokumen dari dalam map. Ini surat pemberitahuan resmi. Mulai hari ini, kontrak sewa gedung untuk PT Bramasta Karya saya akhiri. Sesuai klausul yang Bapak tanda tangani sendiri 2 tahun lalu, klausul yang Bapak terlalu malas membaca. Kalian punya waktu 30 hari untuk mengosongkan seluruh lantai. Dan ini, saya mengeluarkan dokumen kedua, adalah surat penarikan modal. 80 miliar yang saya tanamkan. Saya tarik penuh. Pengacara saya, Pak Rendra, sudah menunggu di luar dengan seluruh berkasnya. Seorang pria berjas rapi melangkah masuk dari pintu aula, membawa map serupa, dan mengangguk hormat ke arah saya. Bu Hartati akhirnya bisa bergerak. Beliau jatuh berlutut di lantai marmer, menggapai ujung blazer saya. Laras. Nak, maafkan ibu. Ibu hilaf. Tadi ibu cuma emosi sesaat. Kamu menantu ibu. Darah daging keluarga ini. Jangan tarik uang itu. Kalau ditarik, kami semua hancur. Saya menatap tangan keriput itu yang memegang blazer saya.
Tangan yang belum genap sejam lalu menampar pipi saya di depan ratusan orang. "Bu," kata saya pelan. Sejak 5 tahun lalu, saya memanggil ibu dengan sebutan ibu. Saya memasak untuk ibu. Saya menahan setiap hinaan demi kata keluarga. Dan baru malam ini, saat tahu siapa saya, ibu menyebut saya darah daging. Di mana kata itu? Saat ibu menuduh saya mencuri kalung. Di mana kata itu? Saat ibu menampar saya tadi. Bu Hartati tidak bisa menjawab. Beliau hanya menangis. Air matanya jatuh ke marmer hitam. Pak Gunawan turun dari panggung dengan langkah goyah. Ia mencengkeram lengan saya. Tunggu dulu. Jika modal ditarik dan gedung dikosongkan, perusahaan kami akan hancur. Semua akan tahu Bramasta gagal. Larasati, kamu kan menantu kami, kita keluarga. Saya menatap tangannya yang mencengkeram lengan saya, lalu menatap matanya. Keluarga, ulang saya pelan. Kata itu menarik sekali. Tadi, belum genap 1 jam yang lalu, istri bapak menampar saya di depan ratusan orang dan berkata, saya bukan menantu beliau lagi sekarang. Saat tahu siapa saya, tiba-tiba saya keluarga lagi. Saya melepaskan tangannya dari lengan saya. 1 jari demi 1 jari. Saya menunggu 5 tahun untuk dianggap keluarga. Bukan menunggu uang. Bukan menunggu hormat karena jabatan. Hanya menunggu diperlakukan sebagai manusia. Setiap pagi saya bangun jam 5. Memasak 10 lauk. Mencuci pakaian dalam orang lain, ditampar saat sakit, dihina sebagai tukang cuci piring, dan tidak satu kali pun, ada yang berdiri membela saya. Saya menoleh ke arah Bram, terutama kamu. Bram membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Wajahnya yang tadi angkuh, kini hancur, seperti kaca yang retak perlahan. Laras, Aku tidak tahu. Kalau aku tahu kamu sekaya ini, itu masalahnya. Bram, potong saya. Kalau kamu tahu saya kaya, kamu akan membela saya. Tapi saat kamu kira saya miskin, kamu membiarkan ibumu menampar saya, dan kamu tersenyum. Cintamu ternyata punya harga, dan harganya adalah 80 miliar. Kamu ingat, lanjut saya. Suara saya merendah. Malam saat ibumu menuduh saya mencuri kalungnya. Kamu menyuruh saya mengembalikannya, seolah saya benar pencuri. Kamu ingat saat ibumu menyebut saya mandul di depan tamu? Padahal kamu tahu hasil pemeriksaan dokter. Kamu diam. Kamu selalu diam. Diam saat aku disakiti. Dan bersuara hanya saat kamu butuh sesuatu dariku. Dan yang paling menyakitkan, kata saya, kamu dan ibumu merencanakan menjodohkan dirimu dengan perempuan lain, membuangku karena kalian pikir aku tidak berharga. Aku mendengar semuanya. Bram, malam itu aku berdiri di balik dinding dan mendengar suami yang kunikahi merencanakan membuangku seperti sampah. Bram terhuyung mundur, wajahnya sepucat kapur. Laras, itu ide ibu. Aku tidak. Kamu tidak menolak, itu sudah cukup. Saya mengeluarkan dokumen terakhir dari dalam map. Surat gugatan cerai sudah ditandatangani. Sudah lengkap. Pak Rendra akan mengurus sisanya, kata saya. Kita selesai, Bram. Dan kali ini, akulah yang memilih pergi. Saya berbalik. Mbak Sekar tiba-tiba berlari menghadang. Wajahnya yang tadi mengejek, kini memelas. Laras, tunggu. Maafkan aku soal uang 50.000 itu. Soal aku menyuruhmu mencuci. Aku cuma bercanda. Kita kan kakak beradik ipar. Mbak Sekar, kata saya. Mbak masih ingat saat Mbak menyelipkan uang 50.000 ke tangan saya, menyebutnya upah. Karena saya biasa kerja kasar. Saat itu, 50.000 itu lebih kecil dari uang yang saya keluarkan untuk secangkir kopi di kantor saya. Tetapi saya simpan kata-kata Mbak. Saya simpan semuanya. Mbak Sekar menelan ludah, tidak mampu menjawab. Tagihan kartu kredit Mbak yang puluhan juta yang ditarik dari rekening perusahaan untuk tas dan liburan. Setelah modal saya tarik, rekening itu akan kosong. Saya rasa mulai bulan depan.
Mbak akan tahu rasanya mencuci pakaian dalam sendiri. Rasanya memasak untuk diri sendiri saat lelah. Rasanya dihina karena tidak punya apa-apa. Semua yang dulu Mbak timpakan kepada saya. Saya melangkah keluar dari aula, melewati ratusan tamu yang menatap dalam diam. Di belakang saya, terdengar suara Bu Hartati yang jatuh terduduk di lantai marmer. Suara Ishak Mbak Sekar. Suara Pak Gunawan yang memanggil-manggil nama saya dengan putus asa. Saya tidak menoleh. 3 bulan berlalu sejak malam itu. PT Bramasta Karya tidak bertahan lama. Tanpa modal 80 miliar. Utang lama yang selama ini ditutupi langsung mencuat ke permukaan. Para rekan bisnis yang dulu memuji, satu persatu menarik diri. Berita tentang perusahaan yang ternyata berdiri di atas modal pinjaman menyebar cepat. Dalam 2 bulan, perusahaan dinyatakan pilot. Berita malam peresmian itu pun menyebar luas. Video saat Bu Hartati menampar saya. Lalu saat saya mengungkap siapa diri saya, beredar di media sosial. Jutaan orang menontonnya. Komentar berdatangan. Mengecam keluarga yang menghina menantu. Memuji kesabaran yang akhirnya berbuah. Keluarga Bramasta yang dulu bangga dengan nama besar, kini dikenal sebagai keluarga yang menampar menantu sendiri di depan umum, lalu jatuh bangkrut keesokan harinya. Pak Gunawan, yang dulu berdasi dan dijemput sopir, kini kembali mencari proyek kecil, mengetuk pintu kantor-kantor yang dulu ia anggap remeh. Banyak yang menolak menemuinya, bukan karena perusahaannya kecil, tetapi karena reputasi keluarganya sudah hancur. Tidak ada yang mau berbisnis dengan keluarga yang terkenal kejam dan sombong. Bu Hartati menjual tas-tas bermereknya satu persatu. Kalung emas 3 susun itu pun lenyap. Dijual untuk membayar utang. Beliau yang dulu mengendus masakan saya dan menyebutnya keasinan, kini kembali mengejar diskon di pasar. Seperti 2 tahun sebelum 80 miliar itu datang. Bedanya, sekarang tidak ada lagi menantu yang memasak 10 lauk untuknya. Mbak Sekar, yang menyebut dirinya direktur pemasaran, kembali menjadi orang biasa, dengan tumpukan utang kartu kredit yang harus ia bayar sendiri. Tidak ada lagi rekening perusahaan yang menanggungnya. Saya dengar, ia kini bekerja di sebuah toko dan setiap hari harus mencuci, memasak, dan mengurus rumahnya sendiri. Hal-hal yang dulu ia suruh saya kerjakan, kini menjadi kesehariannya. Dan Bram, setelah perceraian selesai, ia beberapa kali mencoba menghubungi saya. Pesan-pesannya berubah dari permintaan maaf menjadi rayuan, lalu menjadi permohonan pinjaman uang. Saya tidak membalas satupun. Perempuan muda dari keluarga kaya yang dulu hendak dijodohkan dengannya tidak pernah jadi datang. Begitu tahu keluarga Bramasta bangkrut, mereka menghilang tanpa kabar. Ternyata cinta yang berdasar harta memang selalu pergi saat harta itu hilang. Bram baru memahaminya terlambat. Suatu sore, saya mendengar dari kenalan bahwa ia kini tinggal di sebuah kamar kontrakan kecil di pinggiran kota, bekerja serabutan. Ia sering bercerita kepada siapa saja bahwa ia dulu pernah menikahi seorang pemilik perusahaan, tetapi menyia-nyiakannya. Tidak ada yang percaya. Mereka kira ia berhayal. Hanya 1 orang dari rumah itu yang saya bawa serta ke kehidupan baru saya. Bu Asih, asisten rumah tangga yang dulu menyebut saya orang baik. Saya menawarinya pekerjaan dengan upah layak di rumah saya yang sebenarnya. Ia menangis saat saya menjemputnya. Saya selalu tahu Bu Laras bukan orang sembarangan, katanya. Tapi saya tidak pernah menyangka sebesar ini. Sementara itu, saya melanjutkan hidup saya yang sebenarnya. Hidup yang selama 5 tahun saya sembunyikan di balik celemek dan tumpukan piring kotor. Setiap pagi sekarang, saya tetap bangun pukul 5. Tetapi bukan untuk memasak 10 lauk bagi orang yang menghina saya. Saya bangun untuk diri saya sendiri. Saya menyeduh kopi, duduk di balkon apartemen, dan memandang Jakarta yang mulai terbangun. Gedung-gedung yang sebagian adalah milik saya. Saya kembali memimpin perusahaan dengan sepenuh hati, tanpa harus pulang ke rumah yang penuh hinaan. Saya tersenyum lebih sering, saya tidur lebih nyenyak, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasa menjadi diri saya sendiri seutuhnya. Beberapa bulan kemudian, saya bertemu seorang pria yang tidak tahu dan tidak peduli.
berapa kekayaan saya. Ia hanya tahu saya perempuan yang bekerja keras dan suka kopi pahit. Untuk pertama kalinya, saya merasakan apa artinya dilihat sebagai manusia, bukan sebagai dompet. Tetapi itu adalah cerita untuk lain waktu. Sahabat, cerita ini mengajarkan satu hal, Harga diri seseorang tidak ditentukan oleh seberapa mahal bajunya. atau seberapa terlihat kekayaannya. Jangan pernah menghina orang hanya karena ia tampak sederhana. Dan jangan pernah membiarkan orang yang seharusnya kamu cintai diinjak oleh orang lain hanya karena kamu menghitung untung dan rugi. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Bangun sebelum matahari, melayani sebuah keluarga yang tidak pernah menganggapnya keluarga. Menelan setiap hinaan demi kata damai yang tidak pernah datang. Kepada kalian semua, saya ingin berkata, kesabaran bukan berarti kelemahan. Tetapi kesabaran juga punya batas. Dan ketika batas itu tiba, kalian berhak berdiri dan berjalan pergi. Di luar sana juga ada banyak suami seperti Bram. Suami yang diam saat istrinya disakiti, yang baru menghargai saat sudah kehilangan. Kepada mereka, biarlah penyesalan menjadi guru. Dan ada pula para ibu mertua yang mengukur menantu dari pakaian dan dompetnya. Lupa bahwa yang mereka injak hari ini bisa jadi adalah orang yang esok hari menentukan nasib mereka. Hormat tidak seharusnya diberikan karena seseorang kaya. Hormat seharusnya diberikan karena seseorang adalah manusia. Mereka yang lupa hal sederhana ini, pada akhirnya akan kehilangan segalanya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk memperlakukan orang lain dengan hormat atau dengan hina. Dan setiap pilihan, pada akhirnya, membawa balasannya sendiri. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan kisah kalian sendiri di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya.